Lu pada tahu Ultraman Fuma kan? Nah jadi sebelum jadi anggota Three Squad, masa lalu si Fuma itu bener-bener kelam dan jarang banget orang tahu cuy. Cerita resmi ini diambil langsung dari voice drama Ultraman Taiga dan novel resminya ya cuy. Nah jadi dia ini nggak lahir dari keluarga elit atau ras pahlawan kayak kebanyakan Ultraman di Nebula M78 cuy. Fuma tumbuh besar di planet 050, planet yang keras dan penuh perjuangan. Bahkan dia pernah dikucilkan oleh masyarakat di sana dan dianggap tidak pantas menjadi seorang pahlawan, cuy. Yang kocaknya lagi, ternyata dia juga pernah jadi anak peung di sana, anjir. Penasaran gimana kelanjutannya? Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung ke alur cerita masa lalu kelam si Ultraman Fuma, cuy. Jangan lupa nonton sampai habis ya, cuy. Cekidot. Tapi pastinya kalian tekan tombol like guys ya, karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya dan satu subscribe kalian bisa mendadak masuk surga. Yang nggak subscribe nggak bakal ya guys. Nah, jadi di suatu tempat di planet 050, ada tempat suci bernama Ring of Light, atau bisa disebut Puncak Pahlawan, cuy. Tempat ini merupakan sebuah gunung tertinggi yang terpencil dan diselimuti badai, cuy. Tempat sakral ini berfungsi sebagai tempat ujian fisik dan mental bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kekuatan. Jadi siapapun harus mendaki medan yang sangat berbahaya ini terlebih dahulu untuk mencapai puncaknya, cuy. Nah, jadi dulu ayah si Fuma itu pernah mencoba mendaki puncak Ring of Light, tapi dia menyerah di tengah jalan. Sejak saat itu Fuma hidup dalam bayang-bayang kegagalan ayahnya, dan keluarganya pun dicap rendah oleh masyarakat di sana. Mereka jadi sering diremehkan, dikucilkan, dan dianggap tidak akan pernah jadi apa-apa. Bahkan Fuma kecil pernah dijuluki sebagai a loser's son atau anak si kalah. Meskipun dianggap gagal, ayah Fuma ternyata meninggalkan satu pesan yang dalam banget. Ia pernah berkata kalau semua makhluk hidup itu seperti sebuah wadah. Kalau dipaksa menampung terlalu banyak, wadah itu akan pecah. Karena itu, setiap orang harus memahami batas kemampuannya sendiri. Awalnya Fuma menganggap itu cuma alasan seorang pecundang yang menyerah pada mimpinya. Namun seiring waktu, ia mulai mengerti makna sebenarnya. Pesan itu bukan tentang menyerah, melainkan tentang mengenali kelebihan diri sendiri dan berkembang dengan caranya sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Karena terus-menerus dikucilkan, hal ini membuat Fuma tumbuh menjadi pemuda yang keras kepala dan sulit percaya pada orang lain. Lalu, demi bertahan hidup, dia pun memilih jalan sesat dengan bergabung dengan sekelompok bandit atau peung jamet lokal di sana. Di geng ini Fuma dijuluki Guan Angin atau Ruler of the Wind, karena dia lincah banget kalau kabur, anjir. Dan untuk pertama kalinya Fuma merasa punya tempat untuk diterima. Namun semuanya berubah ketika kelompoknya terlibat konflik dengan organisasi kriminal antariksa yang bernama Planet Invasion Alliance. Pengkhianatan dan tragedi yang terjadi menghancurkan kehidupan yang selama ini ia bangun bersama teman-temannya. Setelah kehilangan semua yang ia miliki dan menjalani hidup tanpa arah, Fuma bertemu dengan seorang alien bertangan 4 bernama Gerg. Saat itu Gerg sedang tersesat saat mencari jalan menuju puncak Ring of Light di planet 050. Awalnya Fuma yang sinis sengaja bohongin Gerg dan ngasih arah jalan yang salah buat ngerjain dia. Namun di luar dugaan, Gerg tidak marah atau menyerah. Kegigihan dan sikapnya yang tulus perlahan membuat Fuma luluh. Dan untuk pertama kalinya, Fuma mulai mengubah cara pandangnya terhadap seseorang. Dari sekadar orang asing, Gerg akhirnya menjadi sahabat sekaligus mentor yang mengajarkan Fuma arti kekuatan dan tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, disinilah konflik utamanya dimulai. Ada organisasi penjaga perdamaian namanya Interstellar Alliance. Kedengarannya keren, tapi aslinya korup dan manipulatif banget. Mereka datang ke Fuma dan ngasih misi berbayar buat memburu monster misterius. Katanya monster ini udah ngebantai para pendaki puncak pahlawan. Fuma yang lagi bokek banget dan gak tahu apa-apa, langsung nerima misi itu tanpa curiga kalau hal ini akan merubah hidupnya selamanya. Saat berhasil menemukan targetnya di wilayah pegunungan, Fuma dibuat terkejut setengah mati. Monster yang dimaksud selama ini ternyata adalah Gerg, mentor sekaligus guru yang sudah mengubah hidupnya. Gerg terpaksa lepas pelindung tubuhnya dan berubah ke wujud aslinya demi ngasih pelajaran bertarung terakhir buat Fuma. Namun ternyata semua ini bukan kebetulan. Interstellar Alliance sengaja mengatur semuanya dari balik layar. Mereka memanfaatkan Fuma untuk memburu Gerg, sekaligus menyingkirkan dan membunuh keduanya dalam satu rencana licik agar informasi ini tidak bocor ke publik. Tanpa sadar, Fuma telah menjadi pion dalam permainan organisasi korup tersebut. Saat pertarungan Fuma dan Gerg mencapai puncaknya, di mana keduanya sudah mencapai batasnya, tiba-tiba segerombolan pembunuh bayaran kiriman Interstellar Alliance muncul.
Dan tanpa peringatan mereka langsung nembakin Fuma dan Gerg secara brutal tanpa ampun. Di sini kedok aliansi kebongkar, di mana mereka cuma manfaatin Fuma buat melemahkan Gerg. Setelah itu dua-duanya mau dimusnahkan agar rahasia busuk organisasi nggak bocor ke publik. Fuma benar-benar sekarat di momen ini. Melihat Fuma sekarat dan berada di ambang kematian, Gerg mengambil keputusan terakhirnya. Dengan sisa tenaga yang masih dimiliki, dia melindungi muridnya dari serangan para pembunuh bayaran. Meski tubuhnya terus dihantam tembakan, Gerg tetap bertahan demi memberi Fuma satu kesempatan untuk hidup. Lalu dalam momen terakhirnya, Gerg melempar Fuma ke arah lingkaran cahaya di puncak pahlawan. Gerg tahu betul dirinya mungkin tidak akan selamat. Namun demi menyelamatkan murid yang telah dianggap seperti keluarga, ia rela mengorbankan nyawanya sendiri. Karena menurutnya, pahlawan Himmel juga akan melakukan hal yang sama seperti dirinya. Pengorbanan itulah yang menjadi titik balik terbesar dalam kehidupan Fuma. Tubuh Fuma yang hampir kehilangan nyawa akhirnya mendarat tepat di depan lingkaran cahaya Ring of Light. Setelah melewati masa kecil yang penuh hinaan, kehilangan teman-temannya, dan menyaksikan pengorbanan Gerg, akhirnya takdir Fuma mencapai titik penentuan. Lingkaran cahaya itu mengakui tekad dan keteguhan hatinya, lalu memilihnya sebagai pewaris kekuatan. Dalam sekejap, Fuma terlahir kembali sebagai Ultraman Fuma yang kita kenal sekarang, sang penguasa angin. Dengan kekuatan baru yang diterimanya, Fuma kembali ke medan pertempuran untuk membantai para pembunuh bayaran, Interstellar Alliance, sekaligus membalas pengorbanan mentor yang telah menyelamatkan hidupnya. Setelah resmi menjadi prajurit cahaya, Fuma melatih dan mengembangkan gaya bertarung super cepat ala ninja buat nyocokin fisiknya yang ramping yang jadi ciri khasnya. Dan tak lama kemudian Planet Invasion Alliance kembali menyerang Planet 050. Saat si Fuma lagi kewalahan bertarung sendirian, datanglah Ultraman Taiga dan Ultraman Titas buat ngebantu dia. Meskipun awalnya Fuma sempat jutek dan adu mulut, namun kerjasama saat bertarung mereka menyatu banget. Setelah mengalahkan musuh, akhirnya mereka bertiga sepakat ngebentuk tim legendaris bernama Tree Squad, cuy. Nah, itu dia alur lengkap masa lalu yang penuh perjuangan dari Ultraman Fuma yang penuh plot twist dan air mata. Dari anak broken home jadi anak peung, dikhianati aliansi jahat, sampai akhirnya jadi pahlawan ninja pelindung alam semesta. Terbuktikan kalau kerja keras nggak bakal mengkhianati hasil. Menurut kalian bagian mana nih yang paling bikin merinding? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat info seru Ultraman lainnya. See you next time in the way in the pick the hap singing sleigh song ya guys.